Inilah kisah tentang pahlawan yang bisa menyembuhkan sekaligus menaklukkan langit. Pahlawan yang dikenal sebagai dokter terbang. Dia adalah Abdul Rahman Saleh, bapak fisiologi, perintis RRI, dan Jenderal Auri yang berani menembus blokade demi obat-obatan. Sederet gelar yang ia miliki berakhir tragis di udara. Mari kita kenang martir kemanusiaan ini. Tahukah Anda, ada seorang pahlawan yang bisa jadi dokter andal, ahli pesawat, dan juga perintis radio. Dialah Abdul Rahman Saleh. Lahir di Jakarta 1909, Saleh menyelesaikan pendidikan di Stovia, Sekolah Dokter Jawa. Tak hanya cerdas, ia juga memiliki jiwa petualang yang tinggi. Semasa muda, ia dijuluki Karbol, singkatan dari Karel Barbier, nama pilot Belanda. Julukan ini diberikan karena kegemarannya menerbangkan pesawat dan jiwa yang bebas. Karir ilmiahnya gemilang. Ia dikenal sebagai Bapak Fisiologi Indonesia, mengajar di Fakultas Kedokteran. Ilmunya diakui dunia. Kisah ini adalah tentang seorang jenius yang menggunakan kecerdasannya dari udara hingga radio hanya untuk satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi perwira Auri, Abdul Rahman Saleh adalah seorang ilmuwan sejati. Fokus utamanya adalah fisiologi, ilmu tentang cara kerja tubuh. Ia mengajar di Fakultas Kedokteran dan dihormati oleh koleganya, baik pribumi maupun Belanda. Prestasinya di bidang sains tak terbantahkan. Jasa-jasanya meletakkan fondasi bagi ilmu kedokteran modern di Indonesia. Ia memastikan pengetahuan medis tidak hanya dikuasai oleh penjajah. Kejeniusannya membuktikan, perjuangan kemerdekaan tidak hanya butuh otot, tapi juga otak. Kesehatan bangsa adalah pondasi kemerdekaan. Ia membuktikan bahwa gelar Karbol bukan hanya tentang pesawat, tapi juga tentang kemampuan terbang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan. Sejak muda, Saleh memiliki kegemaran gila terhadap dunia dirgantara. Ia gemar menerbangkan pesawat, sebuah hobi yang sangat mahal dan langka bagi pribumi saat itu. Keahlian terbangnya terasah di Sekolah Penerbang Kalijati, menjadikannya salah satu sedikit pribumi yang benar-benar mahir mengendalikan pesawat. Hobi ini kemudian menjadi sangat vital bagi perjuangan. Setelah proklamasi, ia menjadi salah satu aset terpenting dalam pembentukan Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Dengan keahliannya, ia melatih pilot-pilot muda, menanamkan pentingnya penguasaan udara untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ia mengubah hobi pribadinya menjadi senjata pertahanan nasional. Karbol sejati, ia adalah dokter terbang pertama kita. Selain di udara dan medis, suara Abdul Rahman Saleh juga bergema di gelombang radio. Ia adalah salah satu pendiri dan tokoh utama Radio Republik Indonesia, RRI. Setelah Jepang kalah, ia dan para pemuda mengambil alih stasiun radio. Mereka tahu betul, di tengah gejolak politik, informasi adalah kekuatan. RRI menjadi alat vital untuk menyebarkan berita proklamasi dan membangkitkan semangat rakyat di seluruh Nusantara melawan propaganda Belanda. Abdul Rahman Saleh memastikan bahwa suara Republik terdengar jelas dan lantang, bahkan saat ibu kota negara terancam. Ia membuktikan bahwa perjuangan tidak hanya dengan peluru, tapi dengan frekuensi. Dialah suara udara perjuangan. Setelah proklamasi, kemampuan terbang dan kepemimpinan Saleh sangat dibutuhkan. Ia diangkat menjadi Kepala Jawatan Penerbangan AURI. Tugasnya berat, membangun angkatan udara dari nol. Pesawat yang ada hanyalah bekas peninggalan Jepang yang kondisinya memprihatinkan. Ia memimpin dengan visi. AURI harus mampu menjadi penangkal utama agresi Belanda dari udara. Ia melatih pilot dan teknisi dengan ilmu yang ia kuasai. Di masa damai ia dokter, di masa perang ia memimpin sayap udara. Ini adalah bukti dedikasi totalnya pada Republik. Abdul Rahman Saleh adalah arsitek angkatan udara. Ia meletakkan fondasi kedaulatan Indonesia di langit. Juli 1945, Belanda melancarkan agresi militer 1. Mereka memblokade akses laut dan udara Republik, memutus logistik dan obat-obatan. Rakyat dan tentara di Yogyakarta, saat itu ibu kota RI, menghadapi kekurangan obat, makanan, dan amunisi yang parah. Melihat kondisi ini, Abdul Rahman Saleh, sang dokter, tak bisa diam. Ia tahu nyawa ratusan orang tergantung pada bantuan medis. Republik harus membuktikan kepada dunia bahwa mereka ada dan berjuang. Misi bantuan ke luar negeri harus ditembus melewati blokade Belanda. Ia memutuskan untuk memimpin misi rahasia, menerobos langit yang dikuasai musuh untuk membawa bantuan kemanusiaan.
Misi itu menggunakan pesawat Dakota VT-CLA milik maskapai India yang disewa untuk membawa obat-obatan dan bantuan Palang Merah. Kru penerbangan dipimpin oleh pilot Alexander Noel Konstantin, India, bersama Komodor Udara Abdul Rahman Saleh dan perwira muda Adi Sujipto sebagai penumpang. Misi ini bersifat kemanusiaan, disahkan oleh Palang Merah Internasional. Secara hukum, pesawat ini seharusnya dilindungi, bukan diserang. Abdul Rahman Saleh berangkat sebagai dokter dan utusan Republik, mempertaruhkan nyawanya demi persediaan medis yang sangat dibutuhkan. Pesawat itu bukan membawa senjata, melainkan harapan, dan harapan itu akan terbang menembus blokade angkasa Belanda. Pagi hari 29 Juli 1945, Dakota VT-CLA hendak mendarat di lapangan udara Maguwo, Yogyakarta, membawa sukses misi. Tiba-tiba, dari arah berlawanan muncul dua pesawat pemburu Kitty Hawk milik Belanda. Mereka mendekat tanpa peringatan. Tanpa ampun dan melanggar hukum internasional, pesawat kemanusiaan itu diberondong tembakan oleh Belanda. Pesawat yang membawa harapan itu jatuh. Sebuah kejahatan perang yang disaksikan oleh dunia menargetkan misi kemanusiaan. Di detik itu, ilmuwan, perintis radio, dan Komandan Auri itu gugur sebagai martir bersama Adi Sujipto dan pilot Konstantin. Gugurnya Abdul Rahman Saleh, Adi Sujipto, dan Adi Sumarmo, teknisi, menimbulkan kemarahan luar biasa di kalangan rakyat dan pemimpin Republik. Peristiwa 29 Juli 1945 itu dikenal sebagai tragedi udara Maguwo, menjadi simbol kebrutalan Belanda yang melanggar batas kemanusiaan. Dunia internasional mencatat penyerangan ini. Misi kemanusiaan yang dilindungi Palang Merah telah diserang tanpa ampun. Kematian Saleh justru menyulut semangat para pejuang lain. Mereka tahu pengorbanan ini tidak boleh sia-sia. Abdul Rahman Saleh gugur sebagai martir kemanusiaan, membuktikan bahwa ia rela mengorbankan nyawanya demi kesehatan bangsanya. Auri tidak tinggal diam. Tragedi Maguwo dijawab dengan operasi militer balasan yang sangat berani dan nekat. Mereka membentuk pasukan berani mati, melakukan serangan udara mendadak ke markas-markas Belanda di Semarang dan Salatiga. Serangan ini membuktikan bahwa Republik memiliki sayap dan siap melawan, meskipun dengan peralatan yang sangat terbatas. Keberanian ini terinspirasi langsung oleh pengorbanan Saleh dan Adi Sujipto. Mereka menjadi pemicu gerilya udara yang legendaris. Mati satu, tumbuh seribu. Kematian Saleh bukan akhir, melainkan awal dari perlawanan udara yang lebih gigih. Nama Abdul Rahman Saleh tidak pernah pudar. Untuk menghormati jasanya, namanya diabadikan di berbagai tempat penting. Pangkalan udara Abdul Rahman Saleh di Malang, Jawa Timur, menjadi monumen abadi bagi sang dokter terbang ini. Ia juga diabadikan sebagai nama rumah sakit, mengenang jasanya sebagai bapak fisiologi Indonesia dan dokter yang berjuang hingga akhir. Warisannya mencerminkan dua sisi hidupnya yang gemilang, militer, udara, dan sipil, medis sains. Karbol sejati, ia dikenang sebagai pahlawan yang mengabdikan seluruh bakatnya, dari laboratorium hingga kokpit pesawat, untuk negara. Sebelum sibuk berjuang, Abdul Rahman Saleh juga aktif di dunia seni dan budaya. Ia adalah bagian dari kelompok pemuda yang peduli pada kebudayaan. Ia menyadari bahwa membangun bangsa tidak cukup hanya dengan politik dan perang, tapi juga dengan memajukan identitas budaya bangsa. Kepekaannya pada budaya adalah cerminan dari jiwanya yang kompleks, dokter yang romantis, dan pilot yang berseni. Ia menunjukkan bahwa seorang patriot sejati harus utuh, cinta pada ilmu pengetahuan, keberanian di medan perang, dan kepekaan pada keindahan. Sisi budaya Saleh adalah pengingat bahwa kemerdekaan adalah tentang pembebasan total jiwa, raga, dan karsa. Yang sering terlupakan dari kisah Abdul Rahman Saleh adalah misi utamanya. Ia gugur bukan saat menyerang, tapi saat membawa obat. Sebagai seorang dokter, sumpah Hipokratesnya jauh lebih kuat daripada panggilan senjata. Ia utamakan nyawa rakyat. Misi Dakota VT-CLA adalah misi Palang Merah, bertujuan membantu korban perang di kedua belah pihak. Sebuah tindakan mulia. Penembakan pesawatnya adalah bukti kejamnya perang dan kegagalan Belanda menghormati koridor kemanusiaan. Abdul Rahman Saleh, sang pejuang kemanusiaan udara, mengorbankan diri untuk sebuah prinsip yang lebih besar dari sekadar politik.
Kepemimpinan Abdurrahman Saleh di AURI dan RRI adalah teladan. Ia adalah pemimpin yang berani ambil risiko dan visioner. Ia melihat masa depan Indonesia butuh kontrol di udara, AURI, dan kontrol informasi, RRI. Ia membangun fondasi ini dari keterbatasan. Visi jangka panjangnya adalah menjadikan Indonesia bangsa yang mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan. Sebagai dokter yang merangkap perwira, ia memiliki kombinasi unik, hati nurani medis dan ketegasan militer. Abdurrahman Saleh adalah jenderal visi. Ia gugur, namun ide dan lembaganya tetap hidup, melindungi dan menginformasikan bangsa. Hingga akhir hayatnya, Abdurrahman Saleh membawa dua identitas, dokter dan marsekal muda AURI. Tragedi Maguwo menjadi pengingat pahit, namun juga simbol suci. Pengorbanan terbaik diberikan untuk kemanusiaan. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai. Ilmu fisiologi, RRI yang menjadi suara bangsa, dan fondasi AURI yang tangguh. Mari kita kenang Abdurrahman Saleh, sang dokter terbang dan martir kemanusiaan, yang membuktikan setiap talenta adalah alat perjuangan. Jangan biarkan kisah dokter terbang ini tenggelam. Like, share, dan tuliskan apa yang paling kamu pelajari dari beliau di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah pahlawan hebat berikutnya.